Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi formulir titip nama secara benar. Jadi, kegiatan titip nama ini merupakan kegiatan yang sudah lumrah dilakukan setiap tahunnya sebelum jadwal pendaftaran PPDB secara resmi diumumkan. Jadi dengan proses titip nama ini tentu siswa dapat mengetahui kompetensi apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Tampak Siring dan hal-hal apa saja yang nantinya perlu disiapkan. Jadi untuk proses pengisian formulir ini bisa langsung diklik tautan atau link ls.id garing titip nama Semakta. Jadi tulisan di belakang titip nama Semakta itu semuanya huruf kecil dan tanpa spasi. Tentu di sini sudah dipertegas bahwa titip nama ini belumlah pendaftaran secara resmi. Jadi ini untuk mengetahui minat sehingga dicantumkan hanya untuk peminat di SMK Negeri 1 Tampak Siring untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian silakan isi data secara benar dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil yang sesuai. Jadi silakan kalau nama tentu huruf depannya menggunakan huruf besar. Dan jika singkatan tentu sudah sewajibnya juga menggunakan huruf besar atau kapital. Sedangkan ada tambahan informasi bahwa untuk nomor ijazah atau nomor surat keterangan lulus jika belum ada silakan diisi tanda strip atau tanda min. Kemudian karena tadi proses titip nama ini sudah berlangsung dan ada beberapa siswa yang langsung chat WA menanyakan beberapa hal dan juga sudah dicek ada beberapa kesalahan pengisian data. Jadi sekarang dibuatkan tutorial bagaimana cara mengisinya. Jadi nanti setelah dibuat video ini silakan untuk dapat mengisi formulir dengan benar silakan tonton video tutorial berikut. Jadi nanti akan ada videonya di sini akan disematkan video tutorial ini. Kemudian jika memang sudah ditonton, jadi silakan menuju ke halaman berikutnya. Dan saya harapkan ditontonlah supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam mengisi formulir. Jika sudah ditonton dan sudah dipahami bagaimana pengisiannya, kemudian silakan klik tombol berikutnya. Silakan, di sini ada judul lagi, formulir titip nama, ada tanda bintang, artinya wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Jadi yang pertama diisi adalah sekolah SMP. Tentu ini pasti bisa diisikan SMP ini misalnya Negeri 1, tentu di belakangnya nama kecamatan apa umpama entah Tampak Siring atau Tegalalang atau yang lainnya, bisa SMP Negeri 1 Gianyar, silakan sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Kemudian kabupaten
Jika dari Gianyar tentu akan dibuat Gianyar, silakan disesuaikan. Kemudian provinsinya Bali, kemudian untuk namanya silakan juga diisi. Ini misalnya sebagai contoh. Kemudian tempat lahir silakan diisi sesuai dengan ijazah SD boleh, karena ijazah SMP belum dapat, atau di KTP-nya, atau biasanya sudah merupakan nama kabupaten tempat lahirnya. Kemudian tanggal lahir silakan diisi. Kadang-kadang ada menu mengetikkan langsung, atau kita bisa muncul otomatis untuk penanggalannya. Mungkin untuk tanggal tahunnya dulu bisa dipilih atau langsung diketikkan juga boleh. Cuma ini dalam ejaan Inggris month, day, years. Kadang-kadang beberapa perangkat, kadang-kadang bahasa Indonesia. Kadang-kadang tanggal tergantung dari sini. Kalau di depan H berarti hari, dan B berarti bulan, T tahun. Kalau seperti ini bisa diketikkan bulannya, misalkan bulan 1, kemudian tanggalnya mungkin tanggal 12, tahunnya mungkin 2005, tergantung sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Kemudian silakan isi nama orang tua atau walinya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian nomor induknya yang di sekolah. Biasanya kalau tidak 3, mungkin 4 digit mungkin. Misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian NISN silakan diisikan. NISN-nya masing-masing sesuai dengan di kartu NISN atau di data yang setelah disimpan. Berikutnya nomor ijazah dan nomor SKL. Jadi nomor ijazah atau nomor SKL karena belum pengumuman, rasanya ini belum punya, sehingga bisa diisi tanda strip atau min saja. Atau jika memang sudah ada nomornya, itu wajib diisikan. Mungkin setelah pengumuman ini sudah diwajibkan diisi. Untuk sementara bisa diisi tanda strip saja. Dan alamat, ini alamat rumahnya, bisa diisi dari Banjar apa misalkan. Diisi di sini. Kemudian desa silakan apa, sampai kecamatan cukup. Nah, nanti akan alamat lengkapnya akan diproses pada pendaftaran PPDB secara resmi. Kemudian untuk nomor HP dan nomor WA, ini silakan isi nomor yang aktif. Misalkan 081 889 888 777. Silakan isi yang aktif. Kemudian yang sangat penting adalah email aktif dan diketahui passwordnya, karena bukti titip nama akan dikirim secara otomatis ke alamat email. Ini silakan isikan. Mungkin sebagai contoh saja ini Adiana atau boleh @gmail.com. Ini masih salah ya, Gmail. Silakan buat yang benar, dan biasanya ingat penulisan email semuanya huruf kecil. Berikutnya jurusan pilihan 1. Jadi kompetensi keahlian atau jurusan apa saja yang hendak dipilih. Untuk SMK Negeri 1 Tambak Siring
Itu ada 5 jurusan. Yang pertama multimedia, komputer atau TIK, kemudian usaha perjalanan wisata atau guiding, dan perhotelan, kemudian tata boga, dan yang terakhir kecantikan kulit dan rambut. Silakan yang mana akan dipilih. Misalkan mau milih kecantikan kulit dan rambut, silakan. Itu pilihan pertama. Kemudian bisa juga memilih sampai pilihan kedua. Jadi pilih kedua misalkan mau cari UPW misalkan, usaha perjalanan wisata, itu silahkan. Jadi silakan pilih jurusan yang memang sesuai. Kemudian berikutnya ada jalur pendaftaran. Jadi jalur ini masih memakai juknis yang sebelumnya, sebelum turun edaran tentang protokol penanganan COVID-19. Jadi nanti ini akan disesuaikan dengan juknis yang terbaru. Jadi silakan dipilih nanti. Sekarang yang masih ada juknisnya itu jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu. Itu banyaknya sebanyak 30%. Jadi siswa yang bisa mendaftar melalui jalur afirmasi itu adalah siswa yang memiliki kartu, misalkan kartu KIP itu bisa, atau PKH atau KPS. Jadi yang berupa kartu itu bisa. Kemudian kalau peraturan yang tahun sebelumnya, surat keterangan kurang mampu itu sudah tidak bisa digunakan untuk mendaftar jalur afirmasi. Kemudian yang kedua, jalur inklusi, siswa berkebutuhan khusus. Jadi jika ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, itu bisa mendaftar melalui jalur ini. Kemudian ada tambahan 55% kuota gabung dengan jalur nilai ijazah. Jadi ini maksudnya siswa yang nanti akan bisa mendaftar jalur inklusi dan jalur nilai ijazah itu mendapat kuota, keduanya ini mendapatkan kuota 55%. Nah, terus yang ketiga jalur nilai ijazah. Yang ini maksudnya jalur inklusi dan jalur nilai ijazah itu kuota kedua jalur ini 55%. Jadi jika memang memiliki kebutuhan khusus bisa mengklik jalur inklusi. Dan jika memang mau mendaftar dengan nilai ijazah saja, berarti pilih yang ketiga, yaitu jalur nilai ijazah. Ini ya, jangan sampai tertukar. Berikutnya jalur keempat ada prestasi akademis. Jadi ini berupa lomba-lomba, olimpiade, OSN dan yang lainnya yang berhubungan dengan akademis di sekolah. Kemudian jalur prestasi non akademis ini misalkan mendapat juara, dibuktikan dengan sertifikat, misalkan lomba olahraga apa dalam perseni misalnya. Jadi keduanya ini berupa sertifikat. Demikian juga untuk seni budaya Bali. Ini juga ada jalurnya. Ini diberikan kuota 5%. Jadi jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, seni budaya Bali, ini ada kuotanya masing-masing 5%. Misalkan kita memakai jalur nilai ijazah, bisa klik yang ini. Jadi silakan yang mana dimiliki. Jadi silakan mendaftar sesuai jalur yang ada. Kemudian bisa diisi tanggal, titip nama. Misalkan sekarang ini bulannya bulan 5 tanggal 2 tahun 2020. Jika sudah, bisa dicek sekali lagi dari atas, dari nama sekolah, kabupaten,
provinsi, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, NIS yang di sekolah, NISN, NIS nasional, nomor ijazah. Jika belum pengumuman atau belum punya, bisa diisi tanda strip atau min, kemudian alamat, nomor HP, WA, kemudian email aktif. Tentu diralat sedikit untuk alamatnya akan sangat baik jika dilengkapi dengan kabupaten dan provinsi. Ya. Walaupun ada nanti kemungkinan semuanya provinsi Bali, tapi silakan diperjelas saja, siapa tahu ada dari luar provinsi Bali. Kemudian nomor WA yang aktif, email aktif, ingat, jadi emailnya aktif dan jangan sampai salah penulisan. Terus di bawah cek lagi jurusan pilihan 1, jurusan pilihan 2, jalur pendaftaran, dan tanggal titip nama. Jika sudah, bisa langsung diklik kirim. Jika belum, bisa cek sekali lagi. Ya, kita langsung klik kirim jika sudah. Ya, tunggu sebentar, maka akan ada pernyataan data sudah terkirim. Bukti titip nama akan dikirim dalam waktu 2 menit. Silakan download dan simpan. Ya, jika sudah, bisa di-close bagian ini dan silakan cek di email. Dan jika memang belum muncul, tunggu sebentar, dan jika tidak muncul berarti ada kesalahan penulisan email. Jadi sangat diperhatikan, jangan sampai salah pengisian data, apalagi salah menuliskan email. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.